Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan chapter 3 tentang memulai bisnis kecil dengan beranggotakan kelompok. Yang pertama, Inaya Maulidina dengan NPM 23110111024. Selanjutnya ada Putri Nuraini dengan NPM 23110111072. Yang selanjutnya ada Vitaria Diandari dengan NPM 23110111111. Dan yang terakhir ada Bunga Ayuning Tias dengan NPM 23110111118. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan ide startup. Nah, sekarang ini kan banyak banget orang yang tertarik bikin startup. Alasannya itu macam-macam, bisa karena peluang pasar, teknologi, atau manfaat baru. Nah, di sini ada 3 jenis ide utama dalam membangun startup. Yang pertama itu ide pasar baru. Jadi kita itu buat produk atau layanan baru yang belum ada di suatu tempat. Jadi kita yang buat awalnya. Terus yang kedua itu ide teknologi baru. Nah, ide teknologi baru itu kita ngasih solusi dengan teknologi yang belum tersedia di suatu tempat. Sama aja kayak yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu produk atau layanan, di sini kita ngasih solusi. Dan yang terakhir itu ide manfaat baru. Jadi kita bikin produk lama, jadi punya fungsi yang lebih terlihat atau cara pakai yang lebih efektif. Selanjutnya ada sumber umum ide startup. Terus ide startup itu bisa datang dari mana aja sih? Nah, di sini ada 3 sumber umum cara datang ide startup itu. Yang pertama tentunya dari pengalaman pribadi atau pekerjaan. Nah, kadang masalah yang kita alamin sendiri itu bisa jadi ide bisnis kita sendiri. Terus yang kedua itu bisa dari hobi atau minat kita pribadi. Nah, dari hal yang kita suka, dari hal yang kita minatin, pasti bisa muncul kok ide-ide kreatif. Dan yang terakhir, penemuan tak sengaja. Nah, kadang juga bisa nggak kita rencanain. Kadang kita nemu peluang yang baru bisa kita kembangin itu tanpa kita rencanain. Next, menggunakan pemikiran inovatif. Nah, biar ide bisnis ini lebih fresh, kita juga harus pakai pola pikir yang inovatif. Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa dipakai. Misalnya, minjem konsep dari produk atau industri lain, terus kita kembangin. Terus bisa juga kita gabungin 2 bisnis jadi pasar baru. Nah, selain itu, kita tuh harus peka sama tren populer dan ikutin arusnya. Terus yang terakhir, penting banget buat nyesuaiin produk atau layanan dengan kebutuhan pelanggan, tapi dengan cara baru yang lebih menarik. Selanjutnya yaitu menggunakan analisis internal dan eksternal untuk menilai ide bisnis baru. Yang pertama ada analisis outside in atau dari luar ke dalam. Ini bisa disebut dengan analisis eksternal, yang dimana fokus pada 3 lingkungan. Yang pertama, secara umum, fokus dari eksternal ini secara umum itu ada tren ekonomi, sosial, politik atau hukum, globalisasi, teknologi, dan demografi. Yang kedua yaitu industri, yang dimana faktor yang mempengaruhi profit. Dan yang ketiga kompetitif, yaitu kekuatan, posisi, dan strategi pesaing. Selanjutnya ada analisis inside out atau dari dalam keluar, yang biasanya disebut dengan analisis internal. Mengidentifikasi peluang di lingkungan eksternal memang penting, tetapi ide bisnis hanya masuk akal jika sesuai dengan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi yang dimiliki seorang wirausahawan. Maka dari itu, seorang wirausahawan bisa memulai dengan analisis inside out atau analisis internal. Selanjutnya yaitu mengintegrasikan analisis internal dan eksternal. Dasar yang kuat untuk keunggulan kompetitif membutuhkan kecocokan yang masuk akal antara kekuatan dan kelemahan bisnis tertentu, serta peluang dan ancaman yang ada di lingkungannya. Integrasi ini paling baik diungkapkan melalui analisis SWOT. SWOT membantu perusahaan atau bisnis dalam melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya, memilih strategi yang dapat menangkap peluang. Strategi adalah rangkaian tindakan untuk mengatur sumber daya dan komitmen bisnis agar kinerjanya meningkat. Memilih strategi yang tepat sangat penting bagi wirausahawan dan startup di awal perjalanan. Selain itu, memperhatikan pilihan strategi baik yang luas maupun yang fokus juga bisa membantu perusahaan yang sudah mapan menjadi kesuksesan. Selanjutnya ada pilihan strategi berbasis luas. Yang pertama, strategi berbasis biaya. Strategi ini fokus dengan menekan biaya, yang dimana menjual dengan harga lebih murah tetapi tetap untung. Strategi ini cocok bisa dipakai bisnis kecil jika kreatif, contohnya penjual mobil bekas di eBay.
Risiko dari strategi berbasis biaya ini yaitu bisa memicu perang harga dengan perusahaan yang besar, serta pelanggan cenderung hanya mencari harga yang murah, sehingga sulit membangun loyalitas. Selanjutnya ada strategi diferensiasi. Strategi ini fokus untuk menciptakan produk atau jasa yang unik, sehingga pelanggan melihat nilai yang lebih dari produk atau jasa yang unik tersebut. Strategi ini cocok untuk bisnis kecil, tidak perlu bersaing harga langsung dengan perusahaan besar. Contohnya dengan kualitas yang premium, desain yang khas, serta pelayanan personal dan inovasi. Keuntungan dari strategi ini bisa pasang harga lebih tinggi, membangun loyalitas, lebih tahan perang harga. Tantangan strategi diferensiasi ini yaitu butuh konsistensi kualitas dan inovasi terus-menerus secara berkelanjutan. Selanjutnya, fokus pemilihan strategi dan implementasi. Strategi fokus dilakukan dengan memilih segmen pasar yang lebih sempit atau spesifik, kemudian menekankan keunggulan di dalam segmen tersebut. Strategi ini tuh bisa berupa biaya rendah dalam segmen sempit atau diferensiasi dalam segmen sempit. Pendekatan ini tuh sangat cocok untuk bisnis kecil yang tidak memiliki sumber daya besar, karena mereka itu dapat menonjol di satu ceruk pasar dibandingkan harus bersaing di pasar yang lebih luas. Sebagai contoh itu, restoran vegan lokal dapat menerapkan strategi fokus dengan hanya melayani pelanggan vegetarian atau vegan dengan menu yang khas. Dengan cara ini, bisnis tidak hanya menarik konsumen yang memiliki kebutuhan khusus, tetapi juga membangun loyalitas yang merasa kebutuhannya benar-benar dipahami. Selanjutnya, kelemahan strategi fokus. Meskipun strategi fokus memberikan peluang untuk unggul dalam segmen tertentu, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Pasar yang terlalu sempit itu dapat membatasi ruang pertumbuhan. Perubahan tren atau masuknya pesaing besar ke dalam segmen yang sama juga itu bisa menjadi ancaman serius. Selain itu, perusahaan itu dapat kehilangan peluang di pasar yang lebih luas, dan risiko lainnya itu adalah ketergantungan tinggi pada satu segmen pelanggan. Jika segmen tersebut menghadapi masalah, misalnya regulasi baru, perubahan selera, atau krisis ekonomi yang mempengaruhi daya beli, maka perusahaan itu bisa terdampak langsung tanpa ada alternatif pasar lain untuk menopangnya. Selanjutnya, menyaring ide bisnis baru. Menyaring ide bisnis baru itu merupakan proses yang dilakukan ketika seseorang wirausaha itu memiliki terlalu banyak ide bisnis dan perlu mempersempit pilihannya. Tahapan ini bertujuan untuk menemukan satu ide yang dianggap paling menjanjikan dibandingkan ide lainnya. Setelah itu, ide tersebut tuh harus melalui evaluasi kelayakan yang melibatkan riset, analisis, serta pertimbangan fakta dan penilaian yang masuk akal. Dengan begitu, dapat dipastikan apakah ide tersebut tuh benar-benar layak dijalankan dan pantas untuk mendapatkan investasi, waktu maupun modal yang dibutuhkan. Proses selanjutnya yaitu screening menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum ide bisnis itu dikembangkan lebih jauh ke tahap penyusunan rencana bisnis. Selanjutnya itu adalah analisis kelayakan. Jadi penilaian awal terhadap sebuah ide bisnis untuk mengukur apakah usaha yang akan direncanakan itu memiliki peluang berhasil. Analisis ini menjadi langkah penting sebelum menyusun rencana bisnis secara detail, karena membantu memastikan apakah ide tersebut realistis dan layak dijalankan. Yang pertama itu ada analisis kelayakan potensi pasar, yaitu di mana kita menilai seberapa besar peluang pasar untuk produk atau jasa yang akan ditawarkan, termasuk kebutuhan pelanggan, ukuran pasar, dan potensi pertumbuhan permintaannya. Lalu yang kedua, kita menganalisis kelayakan dari daya tarik industri. Di sini kita menganalisis tempat bisnis yang akan dijalankan, misalnya tingkat persaingannya seperti apa, hambatan masuknya, tren industrinya bagaimana, dan peluang keuntungan jangka panjang. Lalu yang ketiga, menganalisis kelayakan kepemimpinan usaha baru. Jadi di sini kita melihat kemampuan, pengalaman, dan komitmen tim pendiri atau pemimpin usaha baru. Karena faktor kepemimpinan itu sangat menentukan keberhasilan ide bisnis itu bisa atau tidak. Selanjutnya di sini ada studi kasus terkait dengan materi ini, yaitu Waste for Change memulai bisnis kecil berbasis kewirausahaan sosial di Indonesia. Jadi Waste for Change adalah social enterprise Indonesia yang berdiri pada tahun 2014 oleh Muhammad Wijaksana Junierasano.
Berawal dari layanan kecil untuk satu gedung dan program komunitas, bisnis ini berkembang menjadi perusahaan pengelolaan sampah bertanggung jawab yang kini beroperasi lebih dari 20 kota. Latar belakangnya berangkat dari masalah di Indonesia. Volume sampah itu tinggi, infrastruktur pengelolaan yang terbatas, serta rendahnya praktik pemilahan di masyarakat. Jadi solusi yang ditawarkan oleh Waste for Change mencakup layanan pengumpulan sampah terpilah, daur ulang, pengolahan organik, hingga edukasi dan konsultasi untuk komunitas serta perusahaan. Mereka juga mengembangkan sistem teknologi untuk melacak alur sampah dan memberi laporan transparan bagi klien korporat maupun pemerintah. Model bisnisnya menggabungkan kontrak B2B, langganan rumah tangga, serta proyek kolaborasi dengan pemerintah dan LSM. Dampaknya nyata, seperti ribuan rumah tangga dan ratusan perusahaan sudah dilayani, serta puluhan ribu ton sampah berhasil dialihkan dari TPA. Pendanaan dari investor juga memungkinkan mereka memperluas kapasitas dan menjangkau lebih banyak wilayah. Dari perjalanan ini, pelajaran penting bagi wirausahawan sosial adalah memulai dari skala kecil untuk membuktikan model, membangun kemitraan lokal yang kuat, serta menggabungkan misi sosial dengan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah memulai bisnis kecil itu harus diawali dengan ide yang tepat dan inovatif, disesuaikan dengan peluang pasar serta kemampuan wirausahawan. Jadi analisis SWOT itu membantu menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman agar strategi yang dipilih lebih tepat sasaran. Pendekatan diferensiasi atau fokus pada ceruk pasar menjadi langkah yang efektif bagi usaha kecil untuk tetap kompetitif. Selain itu, penyaringan ide dan analisis kelayakan sangat penting dilakukan sebelum bisnis dijalankan agar usaha memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.